Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga pada pagi hari ini kalian bisa semangat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam yang akan didampingi oleh saya pada kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kelimpahan rahmat-Nya kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Nah, saya akan menyajikan PPT untuk kalian agar kalian dapat lebih mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan nanti. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Nah, isi dari PPT ini yaitu yang pertama, Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 yang menunjukkan tentang sikap toleransi. Yang kedua yaitu terjemahan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang ketiga, terjemahan perkata dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang keempat, tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang kelima, isi kandungan Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang keenam, Quran Surat Al-Maidah yang menunjukkan tentang menghindari tindak kekerasan. Yang ketujuh yaitu terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan seterusnya. Nah, Quran Surat Yunus yaitu berjumlah 109 surat yang berjumlah 109 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Selanjutnya, nah, kita baca bersama-sama Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka fa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, penjelasan Quran Surat Yunus ini, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nah, dalam hal ini dimisalkan bahwa
pekerjaan itu termasuk kita misalkan agama. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nah, dalam hal ini, dalam urusan agama ini kita tidak boleh mencampur-campurkan. Soalnya dalam menjalankan ibadah kita tentunya mempunyai syariat sendiri-sendiri yang dibawa oleh masing-masing agama. Nah, selanjutnya kita artikan satu persatu ya. Wa minhum, dan di antara mereka. May, ada orang-orang may yu'minu bih, yang beriman kepada Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka ada orang-orang mal la yu'minu, yang tidak beriman kepada Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, fakul li, maka katakanlah bagiku, amali walakum amalukum, amali pekerjaanku, walakum, dan bagimu, amalukum pekerjaanmu. Antum bari'u na mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Antum, kamu semua, bari'um, tidak bertanggung jawab, bari'una, terhadap apa, mimma a'malu, yang aku kerjakan, dan saya, wa ana bari'um, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya yaitu kita belajar tentang tajwid. Nah, wa minhum may yu'minu bih. Nah, di sini kita dapat melihat wa minhum, ada bacaan idhar, yaitu dalam nun mati bertemu dengan huruf ha. Bacaannya harus jelas. Wa minhum, tidak berdengung dan tidak samar. Wa minhum may, hum may. Dan di sini juga terdapat bacaan idgham mimi, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Dan selanjutnya yaitu may yu'minu, may. May ini terdapat bacaan idgham biguna, yaitu nun mati bertemu dengan ya, may yu'minu bih. Nah, selanjutnya kakak tugaskan kalian untuk meneruskan mencari hukum bacaan dalam Quran surat Yunus ya, ayat 40 sampai 41. Nah, isi kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41 yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayainya dengan iktikad yang kuat terhadap Al-Quran, dan segolongan lagi yang tidak mempercayainya dan terus-menerus berada di dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa apabila orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad berhak meneruskan tugasnya sebagai penyampai perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas kebenarannya, menyampaikan peringatan, menghibur, serta memberikan tuntunan beribadah. Selanjutnya tentang Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, berbuat kerusakan itu diibaratkan dengan membunuh seseorang. Nah, kita membunuh seseorang hukumannya seperti dia telah membunuh semua manusia. Nah, kita ibaratkan saja kita melakukan tindak kekerasan. Kita melakukan tindak kekerasan misalnya tawuran atau berkelahi dengan teman atau bertengkar dengan saudara kita. Nah, jika kita melakukan dalam bertengkar itu kita melakukan tindak kekerasan, memukul atau melukai, nah maka kita akan mendapatkan hukuman. Tentunya hukumannya sangat berat ya, maka kita harus menjaga kerukunan antar sesama umat manusia. Selanjutnya, mengidentifikasi tajwid. Min ajli dalik, min ajli. Terdapat bacaan idhar halqi, yaitu nun mati bertemu dengan alif. Dibaca jelas ya, min ajli. Ajli. Terdapat bacaan qalqalah sughra, yaitu bacaan yang dipantulkan. Nah, selanjutnya yaitu terjemahan perkata dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Min artinya dari, ajli dzalika kata benar. Sebab itu kami tetapkan ala atas Bani Israel annahu bahwa man siapa yang qatala membunuh nafsan jiwa seseorang bighairi bukan karena nafsin membunuh seseorang au fasadin au artinya atau fasadin membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Faka'annama maka seakan-akan qatala dia membunuh annasa manusia jami'a keseluruhan. Nah, dalam hari ini ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan di Google Classroom. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, itu juga termasuk penilaian saya, nanti ada nilainya tersendiri. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk tugasnya jangan lupa hafalan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Nanti disetorkan di WA saya. Nanti untuk nomor WA bisa koordinasi dengan ketua kelas atau bikin grup. Nanti saya dimasukkan ke sana agar saya bisa memantau siapa yang sudah mengumpulkan hafalan. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya tulis di Google Classroom supaya kalian tidak bingung dan
semuanya bisa mengerjakan dan tidak ada halangan apapun. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian bisa tetap semangat untuk belajar.